Jerawat bisa saja disembuhkan dan tentunya butuh waktu. Ada terapi lini pertama untuk mengatasi jerawat, ya. Itu ada ininya, ada guideline-nya. Dan butuh waktu sekitar 16 minggu, ya. Tapi bahwa jerawat itu bisa perbaikan dalam bulan-bulan pertama tentunya bisa. Dan pada minggu kedua sampai dengan minggu keempat biasanya reaksi dulu yang terjadi. Misalnya reaksi pengobatan seperti mengelupas, kemerahan pada kulit, ya, gatal, kemudian jerawatnya mungkin bertambah 1-2, itu normal. Sebelum mencapai hasil terapi, maka fase perburukan, fase reaksi dari pengobatan itu harus dialami dulu oleh pasien. Kalau tidak mengalami hal tersebut, maka kemungkinan hasil terapinya juga tidak tercapai. Jadi bukan berarti adalah suatu kegagalan terapi ketika pasien mengalami gatal, perih, mengelupas, jerawatnya bertambah banyak, ya. Bukan berarti sebuah kegagalan terapi. Dalam 2 minggu sampai dengan 4 minggu pertama biasanya akan mengalami hal-hal tersebut, ya. Jadi baru bulan kedua, bulan ketiga, perbaikan itu baru terlihat seperti itu. Pada prinsipnya jerawat itu tidak berbahaya, akan tetapi seringkali menyebabkan gejala sisa, ya. Jadi pada saat menderita jerawat, ya, pasien-pasien banyak yang merasa depresi, ya, merasa malu, rendah diri. Dan tidak hanya itu, ketika jerawat sudah sembuh, banyak sekali yang memberikan gejala sisa seperti bekas jerawatnya, flek-flek kehitamannya, yang juga bisa menyebabkan si pasien merasa rendah diri atau merasa malu. Nah, hal-hal tersebutlah yang menyebabkan jerawat itu seolah-olah menjadi sulit diobati atau menjadi satu momok bagi pasiennya. Bukan bahwa jerawat itu life threaten atau mengancam jiwa, bukan. Tapi bahwa gejala sisanya dan perasaan rendah dirinya yang dialami pasien itulah quality of life dari pasien itulah yang sebenarnya menjadi concern kita pada terapi jerawat. Tips untuk mencegah jerawat, tentunya pertama-tama kita harus tahu dulu apa pencetus jerawat pada individu tersebut, ya. Jadi pencetus jerawat pada individu A atau individu yang lainnya itu berbeda, tidak selalu sama, ya. Jadi kita harus tahu dulu, misalnya kosmetik, ya. Kosmetik menjadi pencetusnya. Nah, yang dihindari adalah penggunaan kosmetik berlebih, ya. Misalnya lagi karena kurang tidur, banyak begadang, ya. Nah, diaturlah supaya tidurnya cukup, jangan terlalu malam. Hal-hal seperti itu menjadi perhatian karena dari situ kita bisa mencegah timbulnya jerawat. Dan kemudian ketika jerawat itu sudah ada, tentunya kita obati. Dan ketika diobati sembuh. Nah, bagaimana supaya tidak muncul kembali? Adalah dengan merawat kebersihan kulitnya, ya. Minimal cuci wajah 2 kali sehari. Dengan sabun apa? Tentunya dengan sabun yang berpelembab dan sabun yang ber-pH balance, pH yang sama dengan pH kulit, ya. Seperti itu. Dan kebersihan dari wajah tetap dipertahankan, ya, dan selalu hindari pencetus yang menjadi pencetus jerawat, seperti itu.